Oke, kita lanjutkan ke soal simulasi nomor 5. Nah, ini udah tentang laju reaksi. Bila pada suhu tertentu, laju penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah sebesar sekian. Kita tuliskan dulu ya reaksinya. Penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2. Reaksinya seperti ini penguraian. Koefisiennya belum setara, jadi kita setarakan dulu. Oh, ini O-nya ada 5 ya. Oke. Gini ya, jadi setara. Nah, laju penguraian N2O5-nya berarti laju reaktannya di sini adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 6 molar per second. Nah, kita ditanya laju pembentukan NO2. Ingat, laju rata-rata itu sebanding dengan koefisien. Karena koefisien NO2 itu 2 kali lipat koefisien N2O5, jadi lajunya juga 2 kali lebih cepat. Jadi laju pembentukan NO2 itu menjadi 5 dikali 10 pangkat min 6 molar per second. Nah, nanti kalau ditanya laju terhadap O2 berapa, ya pasti setengah kalinya laju N2O5 ya. Karena koefisien O2 hanya 1. Jadi kalau misalnya ditanya koefisien laju O2-nya jadi 1,25 dikali 10 pangkat min 6 molar per second. Setengah kali laju N2O5. Nomor 6. Laju reaksi suatu gas dinyatakan dengan persamaan ini. Nah, ini berarti berorder 2 terhadap reaktan A dan berorder 1 terhadap reaktan B ya laju reaksinya. Bila tekanan sistem dijadikan 2 kali tekanan semula, maka laju reaksi akan menjadi berapa kali laju awal. Nah, apa hubungannya tekanan dengan variabel-variabel yang ada di situ, dengan konsentrasi terutama ya. Kita ingat lagi persamaan gas ideal. Kalau kita turunkan persamaan ini akan menjadi seperti ini. Nah, N per V itu kan molaritasnya atau konsentrasi. Kalau kita lihat di sini, tekanan dengan molaritas itu berbanding lurus. Jadi kalau kita menjadikan tekanan sistem 2 kali lipat, berarti molaritasnya juga akan menjadi 2 kali lipat. Nah, maksudnya gimana? Kita sekarang akan membandingkan laju sebelum dan sesudah tekanannya dirubah. Sebelum tekanan dirubah, laju sesuai dengan persamaan yang ada di situ. K dikali konsentrasi A dikuadratkan dan konsentrasi B. Karena kita menjadikan tekanan 2 kali lipat, maka konsentrasi semua zat yang ada di situ menjadi 2 kali lipat. A jadi 2A, B-nya jadi 2B. Nah, kita ditanya laju kedua itu jadi berapa kalinya laju pertama, kita hitung. Nih A2 sama B-nya kita coret. Jadi kalau dikali silang V2 itu adalah 8 kali V1. Jadi reaksi akan menjadi 8 kali lebih cepat dari awalnya. Itu masuk akal ya anyway, karena kalau kita naikin tekanan kan volume mengecil tuh. Kalau kita naikkan tekanan, nanti keadaannya jadi begini. Volumenya mengecil. Nanti partikel A dan B jadi lebih sering bertumbukan. Makin sering collision, reaksinya makin cepat. Oke, nomor 7. Diketahui ada data 6 kali percobaan di sini. Nah, kita diminta menghitung nilai laju pada percobaan yang ke-6. Nah, caranya kita harus mencari dulu order reaksi terhadap reaksi A dan reaksi B. Yang pertama, kita bandingkan dulu aja nih ya, percobaan 2 sama 3 nih. Supaya kita dapat order terhadap A. Laju kedua 12, laju ketiga 18. Kita cari dulu pangkat terhadap A dan B-nya. Konsentrasi A di percobaan kedua dan 3 sama-sama 0,1. B-nya aja yang berubah. Nah, karena suhu sama jadi K-nya juga sama. Itu konsentrasinya sama. Nah, berarti order terhadap B itu ketahuan 1.
Nah, kita perlu nyari orde terhadap A nih sekarang. Jadi cari yang A-nya beda tapi B-nya sama. Ini kayaknya cocok nih. A-nya beda, B-nya sama. Jadi kita membandingkan percobaan keempat sama kelima. V keempat 24, V kelimanya 54. Kita masukkan konsentrasi A-nya di percobaan keempat 0,2, percobaan kelima 0,3, konsentrasi B-nya tetap. Nah, jadi kita dapat 24 per 54 itu berarti jadi 12 per 27 bagi 3 lagi 4 per 9 ya. Jadi kita dapat X-nya 2. Nah, sekarang kita ditanya berapa nilai V. Kita tinggal membandingkan aja percobaan kelima dan keenam nih. Supaya kita nggak perlu ngitung K. Nah, kita sekarang bandingkan percobaan kelima dan percobaan keenam. Laju percobaan kelima itu 54, percobaan keenam V. Konsentrasi A di percobaan kelima 0,3, di percobaan keenam 0,5. Konsentrasi B-nya 0,1 dan 0,5. Lajunya X-nya 2, Y-nya 1. Nah, jadi kalau kita selesaikan persamaan ini 54 per V itu nanti sama dengan K-nya kan sama ya. Jadi 9 per 25 dikali 1 per 5. Jadi V-nya itu adalah 54 dikali 25 dikali 5 per 9 kali 1. 54 dibagi 9, 6 ya. 6 kali 25 kali 5. 6 kali 25, 150. 150 kali 5. Jadi lajunya akan menjadi 750 molar per second. Nomor 8. Kita ditanya orde total reaksi yang ada di sini. Oke, kita bandingkan aja dulu nih. Kita bandingkan percobaan 1 sama 2. Laju pertama 1,6 kali 10 pangkat min 4. Laju kedua 3,2 kali 10 pangkat min 4. Laju bergantung dari konstanta dan konsentrasi reaktan-reaktannya dipangkatkan orde. Nah, pada percobaan 1 dan 2 konsentrasi A nggak dirubah. Konsentrasi B dirubah. Dari 0,5 menjadi 1,0. Jadi kita nanti dapat nih orde terhadap B-nya dulu yang ketemu ya. Nah, kita bandingin lagi nih sekarang V2 sama V3. Tuh. V2-nya 3,2 kali 10 pangkat min 4. V3-nya juga sama. Konsentrasi A-nya dirubah dari percobaan kedua dan 3. Konsentrasi B-nya nggak dirubah. 3,2 per 3,2 1 itu sama dengan setengah pangkat X. Nah, jadi X-nya 0. Orde totalnya berarti X ditambah Y. 1. Oke, nomor 9. Suatu reaksi kimia berorde 0 terhadap reaksi A. Anggap aja ada reaksi, reaksinya A berubah jadi B gitu ya. Nah, ordenya katanya 0 terhadap reaksi A. Jadi ordenya, persamaan laju reaksinya begini. Ya, atau sebenarnya kita nggak perlu nulis konsentrasi A-nya gitu ya. Nah, tetapan laju reaksinya diketahui 0,025. Jadi saya ganti aja nih K-nya 0,025. Konsentrasi awal A adalah 0,5 molar. Maka konsentrasi A setelah reaksi berlangsung selama 15 detik adalah, oke kita lihat dulu ya. A ini lajunya, berarti kan laju reaksinya di sini
0,025 molar per second. Itu artinya apa? A berkurang 0,025 molar setiap detik. Kalau kita tungguin 15 detik, berarti si A itu berkurang 15 dikali 0,025. Nah, kalau B bertambahnya berapa? Ya pasti sama, karena koefisien A sama B di sini sama. Tapi kebetulan kan B-nya nggak ditanya ya. Seandainya ditanya ya berarti begitu kurang lebih. Nah, sisa A-nya berapa? Kita tinggal hitung aja. 0,5 dikurangi 15 kali 0,025. Berarti itu 0,375. 0,5 dikurangi 0,375 jadi 0,125. Gitu. Jadi setelah 15 detik A-nya sisa 0,125 molar. A-nya berkurang. Nah, tapi kalau kita plot, walaupun konsentrasi A-nya berkurang, laju reaksinya tetap aja. Gitu. Karena namanya juga ordinal. Oke, nomor 9. Kita ditanya nilai K atau konstanta laju reaksi. Nah, caranya kita harus cari dulu orde ya. Karena kalau udah tahu orde, nanti kita bisa dapat persamaan laju reaksi, nanti kita akan dapat nilai K-nya. Persamaan laju reaksi ini pasti nanti bergantung dari konsentrasi A dan B. Masing-masing dipangkatkan ordenya. Kita cari dulu ordenya. Nah, kayaknya kita bandingin dulu nih ya. Kita bandingin V2 sama V1 deh sekarang. V2 V2-nya 8, sorry. V1-nya 1. Konsentrasi A-nya di percobaan kedua itu 0,4, di percobaan ke-1 0,2. Konsentrasi B-nya di percobaan kedua 0,2, di percobaan ke-1 0,1. Ntar ini kok kayak jadi sama 0,2. Nah, gini. Jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Jadi kita akan tahu nih X ditambah Y-nya itu adalah 3. Orde totalnya 3. Tapi X-nya berapa, Y-nya berapa? Tidak tahu. Nah, kalau gitu kita gunakan percobaan yang lain. Bandingkan lagi V3 sama V1. V3 27, V1 1. Sekarang kita masukkan konsentrasi A dan B di kedua percobaan itu. A-nya 0,6 dan 0,2. B-nya 0,3 dan 0,1. Jadi kita dapat 27. 27 itu 3 pangkat 3. Ini sama dengan 3 pangkat X dikali 3 pangkat Y. Oh, ternyata kita juga di sini cuma dapat orde totalnya ya. X tambah Y-nya 3. Oke. Kita ditanya sekarang K-nya berapa. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa persamaan laju reaksinya akan jadi gini. V sama dengan K dikali konsentrasi A. Kalau A-nya pangkat 1, B-nya pasti pangkat 2. Nah, atau kalau A-nya yang pangkat 2, B-nya yang pangkat 1. Gitu. Nah, karena tidak ada keterangan yang lain, saya akan hitung dengan cara ini aja ya. Ada 2 kemungkinan nanti. Nah, saya masukin aja ke percobaan 1. Percobaan 1 itu konsentrasi A-nya 0,2, B-nya 0,1, V-nya 1. Kita masukinnya. Jadi 1 molar per second itu akan sama dengan K dikali konsentrasi A. A-nya 0,2, B-nya 0,1. Satuannya nanti aja ya belakangan. Nah, jadi K-nya kalau dihitung 1 per 0,2 dikali 0,01. Ini berarti jadi 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, satuannya tadi kan molar per second. Dibagi, ini yang di bawah molar dikali molar kuadrat, molar pangkat 3. Jadi nanti K-nya kemungkinan yang pertama itu adalah, ini jadi 1000 per 2 ya, 500. Satuannya molar pangkat min 2, second pangkat min 1. Ini kemungkinan pertama.
Nah, kemungkinan kedua, A-nya yang pangkat 2, B-nya yang pangkat 1. Jadi K-nya itu 1 dibagi 0,2 kuadrat berarti 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, satuannya V itu molar per second. Nah, ini konsentrasinya pangkat 3. Jadi nanti kemungkinan yang keduanya K-nya itu adalah 250 molar pangkat min 2 second pangkat min 1 gitu. Nah, ini kan karena kita nggak tahu X dan Y-nya, jadi kita nanti akan dapat kemungkinan K-nya ada 2. Seandainya kita tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, kita nanti hanya akan dapat 1 nilai K. Oke, lanjut. Kita ditanya order total untuk reaksi ini sekarang ya. Oke, kita bandingin dulu aja V 1/3 kayaknya. V1 0,001. Nolnya cuma 1. V3-nya 0,09. Konsentrasi A-nya 0,07 diganti jadi 0,14. B-nya 0,03 diganti jadi 0,06. Jadi 1/9 itu sama dengan 1/2 pangkat X dikali 1/2 pangkat Y. Oh, entar, ini salah. Saya kan bandinginnya 1/3 ya. Maaf. Kan bukan 1/2 ya. Ini harusnya. Pantesan kok jadi aneh ini. Oke. Ini 1 gini. Jadi Y-nya ternyata 2. Sekarang kita bandingkan lagi percobaan yang lain 1/2 nih kayaknya. V1 sama V2. 0,01 sama 0,04. A-nya 0,07 dan 0,14. B-nya 0,03 dan 0,06. Nah, Y-nya tadi udah ketemu kan 2. Masukin aja. Jadi kalau begitu X-nya di sini adalah 0. Nah, order totalnya berarti Y ditambah X. 0 ditambah 2. 2. Nomor 12. Di sini ada reaksi antara padatan kalsium karbonat dengan asam klorida. Produk reaksi ini nanti ada larutan CaCl2, gas CO2, dan uap air. Nah, perlakuan yang tidak akan mempercepat laju reaksi yang mana gitu. Oke, gini. Kalau kita haluskan CaCO3, kita nanti akan mendapat luas permukaan total yang lebih besar. Reaksi jadi lebih cepat. Ini mungkin ditanya yang mempercepat aja ya. Saya ganti. Terus kalau kita naikkan konsentrasi HCl, bisa juga kan? Reaksinya akan jadi lebih cepat. Terus kalau kita naikkan suhu juga bisa ya. Nanti akan meningkatkan energi kinetik. Reaksinya juga akan lebih cepat. Terus kalau kita apain lagi ya, katalis nggak tahu sih ya katalis yang mempercepatnya apa. Kita naikkan tekanan, kurangin volume, ya bisa juga ya. Tapi ini kayaknya sistemnya bukan gas, jadi kalau naikin tekanan agak susah. Nah, kurang lebih ini aja lah ya yang mempercepat reaksi. Nomor 13. Suatu reaksi kimia memiliki persamaan laju reaksi seperti itu bila konsentrasi masing-masing reaksi dinaikkan menjadi 3 kali lipat, laju reaksinya jadi berapa kali lebih cepat. Nah, kita bandingkan aja laju sebelum dan sesudah konsentrasinya dirubah.
Sebelum konsentrasi dirubah, kita anggap konsentrasi reaktannya P dan Q aja. Nah, kalau dijadikan 3 kali lipat, berarti P jadi 3P, Q-nya juga jadi 3Q. Nah, kalau kita hitung ini jadi V2-nya berapa kali V1 nih? P2 sama Q-nya nanti dicoret. Nah, V2-nya nanti jadi 27 kali V1 atau menjadi 27 kali lebih cepat. Nomor 14, reaksi antara gas NO dan O2 adalah berorde 2 terhadap NO dan berorde 1 terhadap O2. Jika konsentrasi reaksi dijadikan 2 kali semula, maka laju reaksi dibandingkan laju semulanya jadi gimana? Oke, sama kayak tadi ini. Jadi tadinya konsentrasi zatnya itu NO dan O2, misalkan aja begitu. Ordenya 2 dan 1. Sekarang konsentrasinya dijadikan 2 kali lipat. Jadi anggap aja jadi 2 NO dan 2 O2. Nanti V2-nya akan menjadi 8 kali V1 ya. Nomor 15, kita disuruh menggambarkan grafik yang tepat untuk menggambarkan orde reaksi terhadap konsentrasi per reaksi X. Jadi kita harus cari dulu orde terhadap X-nya ya. Kalau mau nyari orde terhadap X, gimana nih caranya? Oh, ini kayaknya harus cari orde terhadap Y dulu ya. Bandingin dulu V1 sama V3. V1-nya 2,2 kali 10 pangkat min 4. V3-nya 19,8 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi X-nya nanti kita masukin dan konsentrasi Y-nya juga. Percobaan ke-1 sama ketiga, konsentrasi X-nya sama. Y-nya yang berubah. Nah, ini kebetulan 2,2 dibagi 1,98 itu ternyata 1/9. Jadi Y-nya 2. Nah, kalau udah gitu baru kita bandingin lagi percobaan 1 sama 2. V1-nya 2,2 kali 10 pangkat min 4. V2-nya sama kayak tadi, 19,8 kali 10 pangkat min 4. Y-nya masukin aja 2. X-nya dari 0,1 dirubah jadi 0,2. Ini. Y-nya 0,1 jadi 0,3. Nah, ini kan 1/9. Sepertiga kuadrat 1/9. Nah, jadi X ketahuan 0. Yang ditanya grafik yang menggambarkan orde reaksi terhadap konsentrasi per reaksi X. Maksudnya gini, grafik laju reaksi terhadap reaktan yang pertama, yang X gitu. Ordenya 0. Jadi gini. Ya harusnya lurus ya. Kalau terhadap reaksi Y, ini kan ordenya 2 ya. Ini Y-nya 2. Nanti grafiknya fungsi kuadrat gitu. Persamaan lajunya akan menjadi V sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat 0, Y pangkat 2. Oh, nomor selanjutnya udah kesetimbangan, nanti saya pisahin aja ya videonya.